Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyati qalat hilati adrikni. Saudaraku semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru, subscriber channel Kanjeng Guru, dan juga sahabat-sahabat channel Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga mudah-mudahan ketika saudara-saudaraku sakit, mudah-mudahan selalu diberi obat oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera sembuh. Dan juga bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, maka saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, pada video kali ini saya kembali mengijazahkan keilmuan atau ilmu hikmah, terutama yang akan saya sampaikan atau saya ijazahkan pada video kali ini adalah hizib barqi. Hizib barqi ini memiliki manfaat yang banyak. Salah satunya untuk keselamatan, dan insya Allah bisa untuk mengusir musuh atau bisa menghancurkan niat jahat manusia dan juga niat jahatnya iblis laknatullah. Dan juga saudaraku, hizib barqi ini bisa dijadikan pusaka atau senjata. Contohnya pada waktu dulu di pesantren saya salah satunya, ya, tempat perpustakaannya termasuk kitab-kitabnya itu dibakar oleh penjajah pada waktu itu, ya, sampai semuanya hangus. Kemudian sang kiai pun bertindak cepat mengumpulkan para santri, ya, di tempat yang aman. Kemudian semuanya dibekali kacang hijau. Ya, semua santri diajak untuk mewiridkan hizib barqi ini. Ya, kemudian ditiupkan pada kacang hijau yang sudah dipegang 3 kali. Ya, itu maksudnya setelah dibacakan hizibnya. Kemudian kacang hijau itu dibawa ke markasnya penjajah itu, kemudian dilemparkan. Nah, semuanya penjajah yang ada di markas itu lari berbelit-belit. Ya. Nah, besar kemungkinan suara lemparan kacang hijau yang sudah dibacakan hizib itu besar kemungkinan mungkin seperti suaranya bom ataupun senjata api. Jadi mungkin duar kayak gitu mungkin, ya. Karena apa? Karena setelah dilempar penjajah itu langsung pada lari berbelit-belit sehingga markasnya kosong. Ya, namun kalau santri zaman dulu kan memang ya kadang-kadang unik, ya. Setelah dikosongkan dijarah itu apa namanya, bajunya, terus kemudian tembaknya itu pada diangkuti gitu loh. Nah, sampainya ke apa namanya masjid, karena Pak Yai itu nyuruh sebelum adzan subuh sudah berada di masjid seperti itu. Nah, maka setelah setelah menang, semua termasuk bajunya itu
di bawah ada yang dipakai juga. Pada waktu sholat jamaah, nah, Pak Yai itu kan masuknya tidak dari depan ya, artinya dari pas di ruang pengimaman itu kan ada apa namanya, ada jalan atau ada pintu lewat situ. Nah, dan tidak ngeh ke belakang. Begitu salam, ya mau menyampaikan sesuatu, ternyata kaget Pak Yai. Kenapa kaget? Melihat santrinya berpakaian blondeng-blondeng, ya, berpakaian pakainya orang Belanda itu. Nah, jadi kaget, wah dikira apa namanya pasukan Belanda, ternyata itu santrinya. Nah, akhirnya kenapa ini baju-bajunya dibawa? Ya kan santri dulu kan unik memang. Ya, jadi kesimpulannya saudaraku, hizib barki ini luar biasa. Ya, tergantung niat dan bagaimana cara mengamalkannya, termasuk juga tingkat keikhlasannya. Gitu loh. Adapun cara mengamalkannya itu dibaca 41 kali. Ya, dalam satu hari semalam, ya, boleh dicicil, tapi yang lebih baik satu majelis langsung baca 41 kali. Misalnya setelah duduk, misalnya habis sholat maghrib, duduk langsung setelah sholat ya, kemudian baca hizibnya 41 kali langsung. Tapi boleh ya, misalnya karena keterbatasan waktu, karena mau pergi ke sana dan lain sebagainya, ya, maka bolehlah misalnya subuh 10 kali, zuhur 10 kali, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hitungan dalam satu hari semalam 41 kali. Ketika kalian ada hajat, baca 3 kali kalau itu urusannya dengan musuh yang tiba-tiba. Ya. Kemudian setelah dibaca, hentakan kakinya ke bumi sambil menggertak musuh itu. Insya Allah musuhnya akan lemes dan tidak punya daya. Insya Allah kalau Allah meridhoi. Kemudian kalau musuhnya musuh jauh, artinya ada ancaman, baca 41 kali, minta kepada Allah agar niat jahat musuh itu berubah, artinya tidak jadi apa namanya mengancam itu loh. Itu kalau hajatnya seperti itu ya. Tapi kalau musuh mendadak ya dibaca singkat saja 3 kali dengan ikhlas, hentakan kakinya sambil menggertak musuh tersebut. Insya Allah belangkemen musuhnya gitu ya. Dan juga seperti tadi yang dikisah saya sampaikan ceritanya, artinya hizib barki ini ketika dibacakan di suatu benda, ya, maka bisa jadi senjata. Kalau benda yang sudah pernah dikerjakan oleh para santri, ya sesuai dengan permintaannya Pak Yai, yaitu kacang hijau. Jadi ya kalau mau, tapi kan sekarang nggak ada apa namanya ya perang-perang ataupun jajahan-jajahan ya. Malah penjajahnya kan orangnya sendiri, sama-sama muslim kadang-kadang. Ya intinya untuk menghancurkan atau untuk merusak apa namanya niat jahat manusia dan niat jahat iblis, seperti itu saja. Niatnya seperti itu. Atau ketika mau bepergian baca 3 kali, niatkan agar diberi keselamatan oleh Allah dari gangguan-gangguan orang jahat seperti itu. Adapun bacaannya sebagai berikut, silakan disimak dan bisa ditulis ya. Karena kan ada ijazahan yang tidak boleh ditulis. Nah, kalau ini boleh ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Narudu bikal a'da'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisatat fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fa farik lamimal jaisi in roma bikholat. Narudu bikal a'da'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisatat fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fa farik lamimal jaisi in roma bikholat. Narudu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'ti bisatat fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fa farik lamimal jaisi in roma bikholat.
Itu bacaannya ya. Di lagu juga boleh. Narudu bikal a'da amin kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'ti bisatat fa anta roja iya ilahi wa sayyidi fa fariq lamimmal jaisi in roma bi kholat. Nah itu untuk bacaannya, mudah-mudahan berkah manfaat. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel ini. Ya mudah-mudahan kalian senantiasa dilancarkan rezekinya, selalu sehat, amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.